Shalom, Bapak Ibu Guru SMA Kristen dan siswa-siswa SMA Kristen Purwokerto yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini tentang karunia rohani. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur padamu Tuhan buat segala kebaikan yang telah berikan pada kami. Hingga sampai saat ini ada semana kebaikan-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar kami tidak merenungkan firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan, kuduskanlah, sucikan kami Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, baik sadar maupun tidak sadar berbuat. Dan biarlah Tuhan firman yang Kau berikan Tuhan mengajari kami Tuhan, untuk ajarlah kami untuk bisa seturut dengan firman-Mu Tuhan. Kami mohon Roh Kudus-Mu Tuhan, tolong kami Tuhan untuk kami bisa melakukan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik. Firman Tuhan pada hari ini bertema tentang apa guna pohon karet. Iya, pohon karet. Dan bacaannya diambil dari 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Baik, firman Tuhan berbicara tentang karunia roh. Dan saya secara pribadi mengambil ayat nas, yaitu di 1 Korintus 12 ayat 11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Dalam salah satu penjelajahannya menuju dunia baru, Christopher Columbus menemukan sebuah pohon yang sangat aneh. Pohon ini memiliki buah bulat seperti bola. Atau kalau dalam istilah biologi nama spesiesnya adalah Cocos, atau istilahnya kayu yang menangis. Kenapa? Karena pohon itu bisa mengeluarkan getah yang menyerupai air mata. Akhirnya para penemu menemukan bahwa getah itu bisa dipakai dan mengeras saat digunakan untuk menghapus tulisan pensil. Dan dari situlah namanya pohon karet, atau bahasa Inggrisnya rubber. Dari pohon karet itu mulailah tahun demi tahun diteliti dan akhirnya bisa digunakan di banyak hal itu. Dan begitu banyak kegunaan dari pohon karet ini. Dari getah dari pohon yang seperti air nangis, tapi itu banyak kegunaannya. Itu seperti demikian pula seperti dengan roh. Saat kita merenungkan karunia rohani yang diajarkan di dalam Alkitab, mungkin kita memiliki lebih dari satu karunia rohani. Jika kita memulai jenis pelayanan yang baru, barangkali kita bisa menemukan karunia lain yang bahkan belum kita sadari. Apapun karunia itu dan berapapun karunia yang kita miliki, itu semuanya dari Tuhan. Pelayanan baru yang Anda ingin coba? Saat Anda menemukan pelayanan baru, mungkin Anda akan menemukan pelayanan lain yang
belum Anda ketahui yang Tuhan sudah sediakan. Mari sama-sama kita saling menemukan karunia-karunia apa yang Tuhan kasih dalam diri kita, dan minta Tuhan, minta Roh Kudus untuk menunjukkan sebenarnya apa sih karunia yang sebenarnya Tuhan kasih dalam hidup kita, yang bisa kita pakai di dunia ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Biarlah firman itu menjadi rema dalam kehidupan kita, dan biarlah firman itu mengingatkan kita bahwa setiap kita memiliki karunia roh. Dan bagi yang sudah menemukan, biarlah kita tetap menjalankan karunia itu. Dan bagi yang belum menemukan, mari kita sama-sama minta kepada Roh Kudus, minta kepada Tuhan agar Tuhan menyatakan karunia rohani apa yang Tuhan berikan kepada kita. Dan semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang surga, firman-Mu Tuhan mengajarkan kami Tuhan, firman-Mu menyadarkan kami Tuhan bahwa Engkau memberikan karunia-karunia rohani pada kami Tuhan secara khusus, dan semuanya Tuhan berasal dari roh yang sama, yaitu Roh Kudus Tuhan. Dan biarlah karunia rohani yang Kau berikan pada kami Tuhan bisa kami pakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi dunia ini Tuhan, dan semua untuk kemuliaan nama Engkau Tuhan, dan semuanya dikembalikan padamu Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami menggunakan karunia roh ini dengan benar Tuhan, dan biarlah Tuhan kami menjadi terang bagi dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman menjadi rema dalam hidup kami, dan ajarlah kami Tuhan untuk bisa melakukan firman-Mu. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, sadar dan tidak sadar kami perbuat, kelemahan-kelemahan kami Tuhan, yang menyakiti hati sama, terlebih Engkau kami menampun. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.